Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok KS4 yang menangani expenditure in NY municipalities. Tentunya di sini saya tidak sendirian. Saya sendiri Sumaya Syahida dengan NIM 1642107. Lalu ada Hadian Adira dengan NIM 05. Lalu ada Patricia Dewinta dengan NIM 079. Lalu ada Rizal Hidayatullah dengan NIM 031. Setelah itu ada Adi Jalu dengan NIM 049 dan Aisyah Milarta dengan NIM 122 serta Ilmian dengan NIM 047. Selanjutnya, kasus yang sedang kami tangani ini dengan latar belakang adanya dampak pembangunan proyek pembangunan baru terhadap pengeluaran kota di negara bagian New York, terutama di tiga kota, yaitu ada Warwick, Montreal, dan juga Tuxedo. Banyak, banyak layanan yang disediakan oleh pemerintah kota dibiayai melalui pajak properti, sehingga perubahan dalam jumlah penduduk atau kebutuhan infrastruktur yang timbul akibat proyek perumahan baru dapat mempengaruhi anggaran kota. Oleh karena itu, diperlukan memperkirakan bagaimana proyek-proyek ini dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran kota dalam jangka panjang. Selanjutnya, yaitu tujuan kami menangani kasus ini yaitu adalah untuk memperkirakan dampak biaya pengeluaran kota dari dampak pembangunan proyek perumahan baru di kota Warwick, Moreau, dan juga Tuxedo yang berada di New York menggunakan pendekatan multiple linear regression. Oke, berikut adalah variabel-variabel pada dataset di penelitian ini. Yang pertama, variabel response, yaitu pengeluaran atau expenditure diukur dalam dolar per kapita. Sedangkan untuk variabel demografinya yaitu populasi, kepadatan, persentase bantuan antar pemerintah, kekayaan per kapita, pendapatan per kapita, dan tingkat pertumbuhan penduduk. Sedangkan untuk variabel administratifnya yakni negara bagian atau state, kabupaten, dan ID kota. Next. Oke, berikut adalah gambaran datanya di ketiga kota, Warwick, Montreal, dan Tuxedo. Sedangkan untuk informasi tambahan, variable density dihitung sebagai populasi per luas wilayah. Untuk variable wealth, mengukur nilai yang berkorelasi dengan income. Sedangkan untuk variable percentage intergovernment berkorelasi dengan wealth dan income. Next. Oke, untuk selanjutnya kita dapat lihat di tabel sebelah yaitu data perkiraan kota-kota yang kita pilih, yaitu ada tahun kota Warwick pada tahun 1992, 2005, dan 2025. Kemudian ada Montreal dengan tahun 92, 2005, dan 2005, dan ada Tuxedo dengan 92, 2005, dan 2025 sendiri. Dan kita juga bisa melihat variable pop, wealth spin, dan income growth-nya dari setiap tahun sendiri. Itu bagian. Mungkin langsung ke next. Nah, selanjutnya di sini di kasus ini kami menggunakan metodologi atau langkah-langkah dalam memecahkan kasus ini. Yang pertama yaitu kita memilih transformasi apa dulu yang mungkin kita gunakan. Kedua, kita memilih subset data kita apa yang akan kita gunakan. Ketiga kita dalam mendeteksi outlier dan memeriksa kolineritas yang dimiliki oleh dataset yang kita miliki sebelumnya. Keempat, yaitu kita memilih model regresi terbaik karena banyak sekali opsi regresi, tapi kita memilih yang terbaik di sini. Kemudian keempat adalah kita menghitung nilai prediksi dan standar error dari data kita. Dan terakhir adalah kita mengkonversi dari hasil prediksi ke skala asli menggunakan rumus yang telah ditentukan di buku berikutnya. Next. Kemudian lanjut pada bagian transformasi, terlihat untuk distribusi variabel expenditure menunjukkan bentuk yang sangat miring atau terdapat ekor panjang ke arah nilai positif. Untuk mengatasi ini kita bisa menggunakan transformasi log. Transformasi log dapat mengatasi masalah ini dan interpretasinya yang lebih mudah dijelaskan kepada klien. Lanjut. Kemudian untuk hubungan nonlinear, pada
Dataset ini ditemukan hubungan nonlinear pada grafik log expenditure dan log population. Hubungan tersebut di-fit menggunakan polinomial berderajat rendah. Sayangnya, menggunakan derajat 2 atau 3 tidak dapat membantu fit hubungan tersebut, sehingga diperlukan membatasi populasi dalam interval di sekitar titik prediksi. Kemudian, untuk outlier, jika outlier mempengaruhi model, maka outlier dihapus. Selain itu, dilakukan dengan mempertimbangkan metode robust atau yang lainnya. Oke, salah satu langkah pada metodologi yang dilakukan adalah interval prediksi, yaitu dengan memperkirakan dampak proyek perumahan baru terhadap pengeluaran per kapita di 3 kota tersebut. Salah satu keunikan case ini adalah dalam interpretasi error model. Residual dari tahun ke tahun dalam pemodelan pengeluaran per kapita menunjukkan adanya korelasi tinggi akibat karakteristik unik kota yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Para ekonom percaya bahwa ini terjadi karena error model, terutama mencerminkan karakteristik tadi. Nah, lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, dengan menghitung selisih antara nilai prediksi berdasarkan data saat ini dan proyeksi tahun 2005 dan 2025, serta menjelaskan perubahan yang terjadi. Lalu yang kedua, dengan menghitung nilai prediksi setelah menerapkan transformasi log. Untuk mendapatkan nilai ekspektasi dapat menggunakan distribusi log normal di mana mu sama dengan log expenditure dan sigma sama dengan standar error regresi pada gambar A. Lalu, perhitungan serupa berlaku jika kita menggunakan transformasi akar kuadrat di mana nilai prediksi pada skala asli diperoleh dengan rumus mu kuadrat ditambah sigma kuadrat. Tetapi, teknik ini kurang disarankan untuk sampel kecil karena estimasi mu dan sigma mengandung error, sehingga dapat menyebabkan overestimasi prediksi. Next. Nah, sesuai dengan metodologi yang sebelumnya sudah dijelaskan, berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis data. Yang pertama, memilih memilih transformasi yang sesuai. Kedua, memilih subset data yang mencakup wilayah tempat prediksi dilakukan. Ketiga, mendeteksi pencilan serta memeriksa kolinearitas. Lalu yang keempat, memilih model regresi terbaik. Kelima, menghitung nilai prediksi dan standar errornya untuk titik-titik proyeksi. Lalu yang keenam, mengonversi hasil prediksi ke skala asli untuk mendapatkan estimasi akhirnya. Kesimpulan dari kasus ini adalah hubungan antara pengeluaran dan variabel prediktor sangat kompleks. Model regresi yang dikembangkan hanya akan memberikan perkiraan yang berguna untuk investigasi ini. Kasus ini menunjukkan bahwa kita mungkin perlu membatasi perhatian pada subset tertentu dari data agar model regresi dapat diterapkan dengan baik. Next. Pandangan kelompok kami terhadap kasus ini dibagi menjadi 5 poin, yaitu yang pertama, kompleksitas data. Berbagai variabel saling berinteraksi, sehingga perlu memahami hubungan antar variabel dengan baik. Yang kedua, penanganan outlier. Penanganan outlier perlu berhati-hati agar kualitas model tetap terjaga. Yang ketiga, pemilihan transformasi variabel. Penggunaan transformasi sangat diperlukan pada model yang memenuhi asumsi sesuai kebutuhan. Yang keempat, pemilihan model. Pemilihan model sangat penting agar terhindar dari overfitting. Dan yang terakhir, akurasi prediksi. Evaluasi terhadap interval prediksi dan kualitas model. Baik. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang data science konsultan dalam menangani kasus tersebut? Yang pertama tentunya adalah memahami permasalahan dan data terkait dampak pembangunan proyek perumahan baru terhadap pengeluaran kota di negara bagian New York yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kedua, menyusun metodologi yang jelas untuk melakukan analisis data dan melakukan problem solving terkait dampak pembangunan proyek perumahan baru terhadap pengeluaran kota di negara bagian New York. Lalu yang ketiga adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis data dan problem solving yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu adalah melakukan komunikasi yang mudah dipahami oleh klien dari hasil analisis data yang didapat dan problem solving yang dilakukan. Lalu,
bagaimana cara membuat permasalahan dampak pembangunan proyek perumahan baru terhadap pengeluaran kota di negara bagian New York menjadi sebuah data science project. Langkah yang pertama itu adalah tentunya kita wajib berdiskusi dengan klien terlebih dahulu dan membuat semacam nota kesepahaman dengan klien terkait permasalahan yang ingin diselesaikan dan biaya yang disepakati untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah itu, kita melakukan pendekatan data science yang dimulai tentunya dengan memahami permasalahan yang diberikan klien kepada kita. Lalu, kita juga perlu mengambil data terkait dampak pembangunan proyek perumahan baru terhadap pengeluaran kota di negara bagian di New York, di mana nanti data itu akan dilakukan perancangan metodologinya dalam melakukan analisis data lanjutan, seperti melakukan pemrosesan data menjadi data yang bersih, dan melakukan exploratory data analysis untuk mengetahui persebaran data beserta insight baru yang didapat dari data dampak pembangunan proyek perumahan baru terhadap pengeluaran kota di negara bagian New York. Nah, lalu setelah kita membersihkan datanya, kita melakukan pemilihan model terbaik, yaitu model machine learning, untuk melakukan prediksi dengan metode regresi yang tepat dengan permasalahan yang ingin kita selesaikan. Nah, pemilihan model XGBoost atau gradient boosting itu mampu menangkap pola kompleks pada data temporal atau menggunakan model jaringan saraf tiruan bisa juga seperti SLCM atau RNN untuk memprediksi tren jangka panjang berdasarkan pola historis dan banyaknya faktor dengan interaksi kompleks pada data dampak pembangunan proyek perumahan baru terhadap pengeluaran kota di negara bagian New York. Nah, setelah melakukan pemilihan model dan melakukan analisis prediksi menggunakan model tersebut, maka step terakhir adalah kita melakukan penyampaian hasil dan penulisan hasilnya dari prediksi dengan metode regresi yang tepat. Nah, setelah kita dapat hasilnya, terus kita juga udah prediksi pakai model apa, itu kita perlu menuliskan hasilnya dan lalu nantinya kita buat hasil prediksi, visualisasi data, dan insight itu ditulis dan dikomunikasikan sesuai dengan kapasitas klien kita. Apabila klien kita juga sesama seorang data science ataupun peneliti lain yang mungkin bisa dibilang melek dalam industri teknologi, maka tidak ada salahnya jika kita menyampaikan hasil penelitian kita ini atau hasil pekerjaan kita ini dengan bahasa teknis. Namun, bila klien kita ini merupakan orang awam, anggaplah mungkin klien kita tuh seorang akuntan atau seorang pebisnis ataupun mungkin juga klien kita tuh orang pajak, maka kita harus menyampaikan dengan bahasa yang sekiranya mudah dipahami oleh semua orang dan semua orang itu mengerti. Sehingga mungkin istilah-istilah teknis yang cuma diketahui oleh orang di rumpun IT dan khususnya data science itu bisa diminimalkan dan diganti dengan istilah-istilah lainnya yang sekiranya familiar dengan klien kita tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami tentang case 4. Kami izin pamit undur diri. Terima kasih semuanya.